Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Masih berdiri kita semua para jemaat Tuhan. Kita akan sembah Tuhan. Biar awan kemuliaan Tuhan melingkupi kita semua pada malam hari ini. Awan kemuliaan. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu. Angkat tangan kita, katakan biar awan kemuliaan-Mu telah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu, awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu Tuhan. Memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi biar awan kemuliaan-Mu. Memenuhi hatiku, memenuhi bait suci-Mu Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi biar awan kemuliaan Tuhan. Turunlah memenuhi bait suci-Mu Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Kita berdoa, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Allahku. Kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah. Ketika hari ini Tuhan, Tuhan masih memberikan kami waktu kesempatan untuk kami masuk kepada hari yang indah. Untuk kami masuk kepada saat di mana Engkau akan menyatakan perkenanan-Mu atas kami. Maka Bapa kami di dalam sorga, inilah kami umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, bersepakat hari ini Tuhan
di dalam doa khusus kami, doa pencurahan Roh Kudus-Mu. Sebab pada masa-masa seperti inilah Tuhan, Engkau akan menyatakan perkenanan-Mu, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap hati yang rindu, kepada setiap pribadi yang mau dibaptis di dalam Engkau. Bapa kami di dalam sorga, sebelumnya Tuhanku, kami memohon pengampunan-Mu Bapa. Ampuni kami terlebih dahulu Tuhan, sebab banyak pelanggaran yang telah kami lakukan, banyak dosa yang telah kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Allahku, sebab oleh pengampunan-Mu lah Tuhan, yang membuat kami layak. Oleh pengampunan-Mu lah Bapa, maka terjadi perkenanan-Mu atas kami. Demikianlah Tuhanku, Engkau Tuhan telah mengampuni kami, maka kemerdekaan roh, kebebasan roh akan kami nikmati hari ini. Sehingga ketika kami menyembah Engkau Bapa, ketika kami memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu lewat pujian, lewat penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus, berkenanlah Engkau Bapa atas seluruh pujian kami. Bahkan di saat hamba-Mu hari ini, Evangelis Tony Lukas yang berdiri di atas mimbar Tuhan, untuk membawa memimpin kami kepada Tuhan di dalam puji-pujian dan penyembahan dalam nama Tuhan Yesus, demikian mengalir urapan-Mu. Karunia di dalam memimpin puji-pujian terjadi melimpah atasnya, sehingga setiap pujian kami Bapa, setiap penyembahan kami, dalam setiap sairnya kami boleh persembahkan Tuhan dari dasar hati kami yang paling dalam, oleh iman yang telah Tuhan taruh di dalam kami. Bahkan anak-anak kami yang menjadi pemusik singer hari ini, demikian Engkau terus mengurapi mereka Bapa, sehingga mereka terus bergairah, memiliki semangat sukacita untuk terus memainkan alat musik mereka, menaikkan suara mereka untuk mengiringi setiap pujian dan penyembahan kami. Demikianlah hari ini Bapa di dalam surga, ketika kami bersama-sama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dari awal pertengahan hingga berakhir ibadah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ada hadirat-Mu, ada kuasa-Mu. Penuhi kami terus di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Turunlah Roh Kudus-Mu atas kami Tuhan, sehingga kami benar-benar melakukannya oleh karena pimpinan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami benar-benar mengerjakannya, betul-betul kami melakukannya Tuhan. Karena kami tahu di saat kami boleh memuji memuliakan Engkau Allahku, demikian Roh-Mu turun atas kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Para jemaat Tuhan dipersilakan duduk, dan para bapak hamba Tuhan dipersilakan duduk. Kita akan memuji-muji, menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya. Mungkin bisa dinaikkan sedikit volume mic saya ini Bapak penginjil kami, supaya enggak terlalu teriak-teriak saya nantinya. Kita akan masuk dalam malam pertama, doa 10 malam. Haleluya. Kita percaya dari malam pertama sampai malam ke-10, bahkan sampai dengan hari raya Pentakosta, Roh-Nya akan dicurahkan kepada kita. Bersiap untuk terima pengurapan dan baptisan Roh Kudus. Malam ini, malam yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Malam ini, malam yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Haleluya. Kita puji-puji Tuhan, bertepuk tangan sebagai persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Malam yang telah dijadikan Tuhan, malam pertama.
pada malam ini karena akan terima janji Bapa, diberikan pencurahan Roh Kudus. Haleluya! Haleluya! Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Kita sambung nanti dengan api Pentakosta. Punya api Kristus sudah menyala. Amin. Sudah menyala apinya dalam kita. Haleluya. Yakini dengan iman. Api Kristus sudah menyala. Yang kita punya, haleluya. Kita masih terus memuji-muji Tuhan. Kita percaya api kemuliaannya akan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Dengarkanlah suara Napiri memanggil semua umatnya. Terus kita bersama di dalam Tuhan. Api kemuliaan Tuhan ada bersama kita. Dengar suara Napiri. Dengar suara Napiri. Haleluya.
ada pada kita. Yakini dengan iman saudara. Haleluya. Dan kita akan terus diurapi dengan Roh Kudusnya, dengan penuh melimpah-limpah. Kita akan berdoa. Nanti doa firman Tuhan dan persembahan oleh Bapak Guru Robert Sitinjak. Sambil kita persiapkan persembahan kita yang pertama dan kedua, kita sembah Tuhan. Songon sungai nama bahor. Tuhan
ajaib perkasa luar biasa Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi kami, menuntun dan juga menggembalakan kami Bapa. Hingga pada hari ini Tuhan kami boleh rasakan kasih dan kemurahan-Mu. Engkau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu yang boleh kami alami sampai pada malam hari ini. Sukacita bersama dengan Tuhan masih juga Tuhan Engkau nyatakan bagi kami Bapa. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kami beroleh kekuatan baru, kami beroleh Tuhan amal yang baru untuk terus mempersekutukan diri kami kepada Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Bapa. Dan kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang menjanjikan kekuatan bagi kami lewat pertolongan-Mu, lewat kasih setia-Mu Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu yang Engkau janjikan. Itulah Tuhan Bapa yang Engkau curahkan bagi setiap anak-anak-Mu pada malam hari ini Bapa. Kami percaya dan yakin betul bahwa janji Allah Engkau akan curahkan kepada setiap anak-anak Tuhan untuk boleh mengurapi kami Bapa, agar kami Tuhan ada dalam pengurapan dalam perjalanan kami ini, agar kami mudah diajar oleh firman-Mu, agar kami Tuhan dibawa kepada setiap kebenaran demi kebenaran Allah yang senantiasa terus menuntun dan menyertai kami Bapa. Sebab kami sadar Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang degil hati, orang-orang yang keras hati. Oleh sebab itu Bapa, oleh Roh Kudus-Mu yang menjamah hati kami, bahkan yang mengurapi setiap hati kami Bapa, maka demikianlah Tuhan Yesus, Engkau mau naruti firman-Mu, dan kami Tuhan Yesus Kristus mau hidup di dalam segala rancangan-Mu ya Bapa yang baik. Demikian juga Bapa, para hamba-hamba-Mu berbagikan firman Tuhan yang kedua oleh hamba Pendeta muda kami Tuhan Surya Brian Samoset. Mari Tuhan berkati kedua hamba-Mu Tuhan, Engkau nyatakan pengurapan-Mu atas mereka. Mari Tuhan Engkau berkati mereka. Mari Bapa Engkau Tuhan urapi dan perubahan yang berganda Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Engkau nyatakan roh pengajaran, roh nasihat, bahkan Tuhan roh penggambaran oleh firman-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan di tengah-tengah ibadah kami saat ini Tuhan, untuk mengarahkan kami semua umat-umat-Mu supaya kami betul-betul percaya kepada firman-Mu, sehingga Tuhan kami bukan hanya saja pendengar, tetapi kami Bapa menjadi pelaku di dalam firman-Mu ya Bapa. Sehingga dengan demikianlah Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, kami Tuhan Yesus Tuhan, oh ada dalam firman-Mu Tuhan Yesus, kami Tuhan beroleh iman oleh karena mendengarkan firman-Mu serta melakukannya ya Bapa. Oleh sebab itu malam hari ini, malam yang pertama ini Tuhan, kami Bapa percaya Engkau Tuhan Yesus mencurahkan janji-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau diurapi oleh Tuhan, kami mau penuh dengan pengurapan semuanya Bapa yang hadir ini, sehingga dengan demikian ya Bapa di sorga kami pun mudah dituntun oleh firman-Mu, mudah diarahkan oleh Tuhan, sehingga Bapa di sorga dalam perjalanan kami menuju surga menjadi perjalanan yang betul-betul Tuhan Yesus di sana setia taat adanya. Kami Bapa percaya betul Tuhan, malam hari ini adalah lawatan-Mu bagi umat-umat-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami, Roh Kudus-Mu ada di dalam hati kami. Jamahlah kami semuanya Bapa, dari mulai anak-anak kecil ini Tuhan, ke pemuda-pemudi remaja ini Bapa, kaum ibu kaum Bapa, semua kami yang hadir ini, lawatan-Mu terjadi Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Demikianlah Tuhan setiap persembahan kami, korban bakaran kami Tuhan, Engkau kuduskan terlebih dahulu, Engkau berkati terlebih dahulu, Engkau layakkan Bapa setiap persembahan kami, sehingga semuanya itu Bapa boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati semua umat-Mu ya Tuhan, dengan berkat-berkat rohani yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan, bagi Tuhanlah segala pujian hormat, dahulu sekarang hingga sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya bersaksi sedikit. Berapa hari ini saya agak ngedrop badan saya ini, kurang sehat. Saya bergumul Tuhan bagaimana, mau doa 10 malam.
sektor Bethlehem lagi pertama. Tapi Tuhan menguatkan dengan firman. Justru dalam kelemahanlah kuasanya bekerja sempurna. Haleluya. Dalam kelemahan kita jadi kuat oleh karena Roh Kudusnya. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Sambut kebenaran firman Tuhan. Bangkit gereja Tuhan. Haleluya. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Saya akan sampaikan firman Tuhan sebagai firman pembuka sebelum nanti Bapak Pendeta kita menyampaikan firman yang akan menuntun kita kepada kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 24 ayat 50. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Inilah malam pertama bagi kita menanti-nantikan atau menyongsong janji Bapa bagi saudara dan saya. Maka camkanlah firman Tuhan baik-baik, sebab 10 malam ini ada 20 kali diperdengarkan. Kalau dua terus firman Tuhan, itu cukup saudara sebagai bekal kita menengadahkan tangan kepada Tuhan. Dan kita semuanya di dalam segala kerendahan hati pasti
Tuhan mencurahkan rohnya asal kita merendahkan hati. Sebab Roh Kudus itu bagaikan air, dia akan mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Puji Tuhan. Saya baca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 50, perikop kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, di sana ada orang hamba-hamba Tuhan, para rasul-rasul bersama-sama dengan 70 murid, dan jumlah mereka ada kira-kira 120. Ini suatu persekutuan yang luar biasa sebagai pilar-pilar pemberitaan kesaksian tentang firman Tuhan ke seluruh dunia. Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Lukas 22 di sana, dikatakan, coba saya cari tentang di Taman Getsemani, bentar dulu ya. Lukas 22 ayatnya yang ke 39. Maklum kacamata saya rusak, patah. Ini kacamata Nyonya Mener ini saya pakai, jadi tidak terang dia. Saya baca di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, dan murid-muridnya juga mengikuti dia. Puji Tuhan. Perhatikan saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bukit Zaitun ini saudaraku adalah tempat Tuhan berdoa, suatu tempat yang disenangi oleh Tuhan senantiasa. Dan juga Bukit Zaitun inilah yang awal penderitaan daripada Kristus Yesus. Dari sana juga lah dia ditangkap. Tetapi perhatikan saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, juga dari sinilah Yesus naik ke surga. Jadi perhatikan saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, cara kita. Ada suatu cara yang benar-benar saudara harus patuhi di dalam hidupmu, di dalam berdoa. Kebiasaan-kebiasaan supaya kita saudaraku menentukan sikap tentang bagaimana kita menghadap Tuhan. Supaya apa saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus? Supaya janji daripada Tuhan itu benar-benar ditepati di dalam hidupmu ketika engkau datang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau sejarah Bukit Zaitun ini saudaraku sangat luar biasa kalau kita perhatikan. Dan seperti biasa dikatakan, di sanalah Tuhan selalu berdoa. Di
sana jugalah Tuhan mengalami pertama penderitaan. Bahkan dari sanalah dia terangkat ke surga. Dan di sana jugalah murid-murid ini dijanjikan kuasa. Kita baca Kisah Rasul pasal pertama di sini katakan, perhatikan saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka di sana bersama-sama bertekun di dalam doa, di dalam damai sejahtera daripada Tuhan, di dalam kuasa yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Perhatikan ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem, kira-kira 1,5 kilometer ini. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, dan Matius, Yakobus bin Alpeus, dan Simon orang Zelot, dan Judas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan. Jadi di sini saudaraku, mereka ini siang malam mereka berdoa di sana. Kalau kita kan masih pulang ke rumah. Sebab mereka ini saudaraku dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Kita masih enak saudaraku, masih bisa bekerja, masih bisa sekolah, masih bisa segala macam. Tetapi pada awalnya murid yang mula-mula ini mereka di dalam ketakutan, tetapi mereka tetap bertahan saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Maka demikian saudaraku, kita mempunyai ketetapan hati supaya janji Tuhan ini bersama-sama kita dapat menikmatinya. Artinya di sini dikatakan mereka tekun berdoa. Dipastikan dirimu saudaraku seperti apalah saya katakan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Minta kepada Tuhan, bersihkan hatimu. Maka saya percaya Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada kita. Pengalaman saya saudaraku yang kekasih, dulu saya ada 6 tahun atau 8 tahun baru dapat Roh Kudus. Tetapi saya tidak mengerti. Bagaimana saya tidak mengerti? Jarang saya serius mendengarkan firman Tuhan. Selama 6 tahun asal saya dengar-dengar saja. Sebab saya tidak pernah baca Alkitab. Tetapi suatu saat pas malam, kalau hari Selasa malam apa itu ya? Malam berapa itu? Malam ke-8. Saya menangis dari rumah, tapi saya merokok. Sudah menangis ini, merendahkan. Bayangkanlah itu. Saya merokok dulu, rokok saya itu gudang garam yang merah itu, yang tidak ada filternya. Jadi saya sudah menangis dari rumah, sudah saya berarti Tuhan sudah melihat hati saya selama ini. Tapi 6 tahun saudaraku, atau 8 tahun itu, pas hari 8 pula. Jadi pas di situ rokok saya ini masih tinggal. Udah sebenarnya kalau dihisap ini sudah mutung bibir. Jadi bibir saya ini hitam gara-gara rokok. Kadang tidur pun ini terbakar ini. Jadi kalau tidak ada rokok, saya ada tembakau 1 kilo saya beli. Namanya tembakau Sumatera. Itu ditambah dengan gula dan kemenyan. Pas masuk udah tuh. Jadi apa saudaraku, saya di sana ini kesaksian benar-benar saudaraku. Masuk saya, langsung saya duduk. Saya berdoa mulai awal sampai saya berdoa terus. Saya sadar nyanyi apa segala macam. Tidak ngerti lagi saya waktu itu. Tapi saya berdoa pelan-pelan. Saya pikir gini saya waktu itu. Boleh sudah pota di berbadi bau. Lana luar biasa hubereng. Saya luar biasa melihat. Iri saya dengan saudara-saudara saya. Saya menangis kepada Tuhan kalau tidak dapat malam hari ini Tuhan. Damar minggu biausuniku. Itu tekad saya, tapi hati saya bersih. Bukan saya mengancam, tapi waktu itu demikian saudaraku, saya belum mengerti apa-apa. Jadi waktu itu ada ibu pendeta muda kita,
Ibu Pendeta Sinaga yang di RT 13 Buru Manulang, adik Ibu Pendeta kita ini, dia yang tahu saya dapat Roh Kudus. Jadi dari sana dia langsung digini-ginikan sama hamba-hamba Tuhan, sama pendeta kita. Mereka tidak melihat saya sudah kepenuhan, padahal mungkin saya sudah ada 1/4 jam saya kepenuhan Roh Kudus. Jadi hati kita ini, saudaraku, yang perlu kita perbaiki di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas kita penuhinya bahwa 2-3 orang di antaramu bersepakat. Hari ini bukan 2-3 orang lagi. Saya percaya tujuan saudara di sini adalah supaya engkau dibaptis Roh Kudus, dipenuhkan Roh Kudus, bahkan diurapi Roh Kudus. Haleluya. Tak ada tujuan lain saudara datang ke sini. Jadi supaya jangan percuma perjuangan kita, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan jangan mengaku-ngaku Roh Kudus sudah turun atasmu kalau tidak disaksikan oleh hamba Tuhan. Alana adong ada sebagian daripada jemaat. Saya sampai hari ini tidak ngerti saya, dan saya tanya juga waktu itu Bapak Pendeta kita. Aku juga ada ngerti Pak Situan. Jadi mari kita sadari saudaraku, tak pola sidok guar kita. Supaya kita saudaraku beroleh kasih karunia malam hari ini. Sendengkan telingamu terhadap firman Tuhan. Alana firman Tuhan ada kunci. Firman Tuhan ini adalah kunci utama daripada kuasa Allah. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat pertama, di sana dikatakan jelas firman Tuhan itu turun dari surga. Jadi kita pun secara ilahi harus memohon kepada Tuhan. Artinya kudus hidupmu, kudus hatimu, pikiranmu, jiwamu pada hari ini tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Jadi yang ilahi, jiwa kita itu sudah ilahi, artinya kudus. Saya pernah katakan bahwa kita telah dikaruniakan sifat-sifat Allah. Di dalam 2 Petrus pertama ya keempat kalau tidak salah di sana. Jadi di dalam diri kita sudah ada, saudaraku, tertanam sifat Allah. Artinya sifat yang baik, sifat yang kudus. Mari kita pergunakan itu, sifat itu pada hari ini, pada malam hari ini, hingga berkat Tuhan itu benar-benar turun atas kita, saudaraku. Haleluya. Perhatikan saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan mereka senantiasa bertekun di dalam doa. Jadi kalau kita perhatikan saudaraku, sungguh malam hari ini saya percaya kuasa Roh itulah yang akan membawa saudara mengenal Kristus. Kita lihat dulu saudaraku bagaimana dikatakan bahwa memang melalui pendengaranlah firman Tuhan turun, dan ini sudah biasa disampaikan oleh para hamba Tuhan. Kita baca dulu di dalam Efesus pertama ayat 13. Kita sama-sama baca 3, 2, 1. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Puji Tuhan. Jadi supaya kita menjadi milik Kristus harus ada Roh Kristus. Kalau tak ada Roh Kristus, tak ada kita milik Kristus. Dari mana jalannya? Kita tidak akan bisa berhubungan. Perhatikan di dalam 1 Korintus 14 ayat 2, bahwa berkata-kata dengan Roh itu adalah berkata-kata dengan Allah, adalah rahasia kita kepada Tuhan. Maka kalau kita baca di dalam Roma 8 ayat 26 dan 26-27, dan Roh itulah yang akan menyampaikan keluh kesah kita, dan Roh itu juga lah yang membangkitkan semangat kita, saudaraku. Sebab kalau pribadi kita ini memintanya harus di kedagingan, pasti itu. Makanya Yakobus berkata kalau kita berdoa secara daging itu memuaskan nafsu dunia kita. Puji Tuhan. Mari saudaraku kekasih, di dalam Roma pasal 8 dikatakan di sana ayat 9b, saya baca.
Perhatikan. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya. Jadi alangkah sayangnya saudara, ini bukan kesaksian. Kalau di Pentakosta di bagian selatan ini sudah semua mengerti dan semua orang melihat, mendengar. Ada seorang hamba Tuhan di gereja kita yang dulunya memegang suatu jabatan di gereja, tetapi karena dia tidak dapat Roh Kudus, ya Tuhan sudah mengatakan diturunkan jabatannya, tak sanggup dia saudaraku keluar. Jadi sangat sedih saudaraku kalau roh Allah itu tidak ada di dalam pribadi kita. Kita menjadi orang seperti anak apalah ya, anak tiri. Supaya kita menjadi anak kandung, menjadi ahli waris seperti Roma 8 ayat 17 itu. Harus ada tanda Kristus di dalam pribadi kita, yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih, pada malam hari ini dengarkan firman Tuhan baik-baik yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, supaya rohmu itu menyala-nyala. Sebab Roh Kudus itu sebenarnya sudah ada, tetapi dia tidur, tidak ada manifestasi. Dia tinggal membangkitkannya ketika datang hamba Tuhan. Dorongan kuasa roh dari depan ini bukan yang asal-asalan ya. Pengalaman kita saudaraku, dangna ikos balenggo Tuhan dorong kita roh, kita letakkan tangan kepada seseorang. Saya melihatnya ada luar biasanya di sana. Kami juga hamba Tuhan ini mungkin tidak bisa kami berikan roh kepada saudara. Kami sebagai saluran ketika saudara bersungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan terima firman yang kedua setelah kita diberkati dengan firman Tuhan yang pertama. Buka terus hati kita, nanti hamba Bapak Pendeta Muda Sorry Abraham Samosir akan menyampaikan firman Tuhan kedua sekaligus menutup doa di malam pertama ini. Saudara, walaupun ini malam pertama, kita tetap percaya kita akan menerima Roh Kudus. Amin. Jangan berpikir begini, malam pertama masih pemanasan. Tidak ada itu. Amin. Tidak ada pemanasan-pemanasan dalam Tuhan. Yang kita percaya dengan iman, malam pertama sudah saya terima Roh Kudus. Malam pertama Roh Kudusnya sudah curahkan kepada kita. Haleluya. Kita akan sambut firman Tuhan kedua. Kobarkanlah api Roh Kudus. Kobarkanlah api Roh Kudus di hati kami. Bagi Tuhan, kobarkan. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita berdoa untuk menerima pengurapan Roh Kudus, mari kita kembali untuk menerima firman Tuhan. Saya akan sampaikan sedikit saja firman Tuhan dari kitab Joel pasal yang kedua.
Firman Tuhan dari kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. Yoel pasal yang kedua, judulnya di sana disebutkan hari Tuhan, ayat 28 dan ayat 29. 3, 2, ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum Yesus datang, Tuhan sudah menubuatkan peristiwa pencurahan Roh Kudus bagi orang yang percaya. Roh Kudus ini kebutuhan orang yang percaya. Kalau orang tidak percaya memang nggak butuh, nggak perlu itu sama dia. Tapi orang yang percaya, yang sadar betul bahwa ternyata sulit untuk menjadi percaya, maka itu artinya saudara butuh Roh Kudus. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan namun sulit untuk mengaplikasikan daripada iman percaya itu secara baik, itu artinya kita butuh Roh Kudus itu. Karena dikatakan bahwa roh itu adalah penolong. Dikatakan bahwa roh itu akan mengubah orang yang sudah percaya namun tidak setia, tidak taat, akan bisa menjadi taat. Banyak loh orang yang percaya tapi nggak taat ya. Banyak orang percaya kepada Yesus tapi tidak taat ya. Tidak mau dia diajar firman Tuhan. Tak mau dia disesah oleh firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan, disakiti oleh firman Tuhan. Karena pada dasarnya daging kita ini adalah daging yang sangat lemah. Nah, mari kita saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masing-masing harus melihat diri kita sendiri. Kira-kira seperti apa kita sesudah menjadi percaya? Mari kita benar-benar jujur dalam hati kita. Kesulitan seperti apa yang engkau hadapi ketika engkau telah percaya kepada Tuhan? Saya katakan memang benar-benar sulit. Bertobat itu sangat sulit, saudara. Karena bertobat itu tidak sekedar sudah datang ke gereja, sudah beribadah. Tapi bertobat itu adalah satu sikap kita yang konsisten terhadap setiap firman, setiap perkataan Tuhan, bahwa segala firman Allah seperti apapun itu bentuknya, maka itu adalah kebenaran yang mutlak kita harus taati. Mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Dan di sini kegagalan banyak manusia. Dan Yesus tahu persis
keterbatasan kita. Yesus tahu persis kelemahan kita, sehingga dia menjanjikan itu Roh Kudus, supaya hati kita yang selama ini yang tidak pernah setia, tidak pernah taat, tidak pernah sungguh-sungguh, pasti akan diubahkan oleh Roh Kudus yang Tuhan berikan kepadamu. Mari kita lihat dulu kitab Yehezkiel pasal 36. Apa yang menjadi janji Tuhan di sana, atau kepastianlah, kepastian daripada firman Tuhan bagi saudara, bagi kita semua. Saya baca Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai ayat 29. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Puji Tuhan. Ini berbicara tentang Roh Kudus, saudaraku. Betapa luar biasa. Ya, sangat luar biasa, saudara. Kalau kita mengamati ini, bahkan dikatakan di sana oleh Roh Kudus yang Tuhan berikan kepadamu itu dapat mentahirkan saudara dari segala kenajisanmu, dari segala keberhalaanmu. Manusia yang tidak mengenal Tuhan, sudah pasti mereka hidup dalam keberhalaan. Ingat itu. Manusia yang tidak benar-benar hidup dalam Tuhan, hidup mereka sudah pasti dalam keberhalaan. Karena kedua roh itu akan selalu bersaing, berlomba, yaitu roh Tuhan dan roh jahat. Dan roh jahat akan selalu memanfaatkan kesempatan ketika roh jahat itu melihat hati saudara yang tanpa roh Tuhan, tanpa firman Tuhan. Maka roh jahat kemudian yang akan mendiami saudara. Maka tidak heran kita, sekalipun dia beratribut Gereja Pentakosta Indonesia, tidak lagi menjadi sesuatu yang aneh kalau sudah terlibat dalam keberhalaan. Mereka sebenarnya tidak meminta itu roh jahat, tidak. Tapi kesukaan roh jahat itu suka memaksakan diri. Itu pekerjaannya bukan seperti roh Tuhan. Dia harus benar-benar kita mengundang dia. Kita harus benar-benar menundukkan hati, merendahkan diri kita kepada Tuhan. Maka di sana Tuhan mau memberikan rohnya. Tetapi roh jahat, entahkah engkau rendah hati, entahkah engkau tinggi hati, dia tetap akan memaksakan diri.
untuk menguasai manusia itu, karena itu kesukaannya. Dia hanya tidak sanggup masuk ketika dia melihat di sana ada firman, ada roh Tuhan. Dan firman Tuhan ini menjanjikan kepada kita bahwa aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ini berbicara tentang Roh Kudus, tentang Roh Tuhan yang akan mentahirkan saudara dari kenajisanmu, dari keberhalaanmu. Jadi saudara yang pernah terikat atau yang tidak atau belum dibaptis Roh Kudus, dalam dirimu masih ada roh jahat. Ya. Dalam dirimu masih ada roh jahat. Tapi hari ini Tuhan menjanjikan engkau akan dibebaskan daripada keberhalaan itu, daripada roh-roh itu yang mencoba bersembunyi di dalam kekosongan hati saudara. Asalkan hari ini engkau benar-benar datang kepada Tuhan dan berdoa meminta Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus itu turun mengurapi saudara, maka dengan sendirinya roh jahat, roh keberhalaan itu akan keluar dari diri saudara. Haleluya. Nah, kemudian dikatakan bahwa Roh Kudus ini memberikan kita hati yang taat. Hati yang taat. Jadi masing-masing dulu kita katakan di dalam roh kita, dalam hati kita, oh Tuhan, selilingon ahon na mangalo do karejoku. Dakya boy taat tahu. Senang taat doa niya. Banyak seperti itu. Banyak orang ingin taat. Saya janji Tuhan, saya akan taat, swear. Mulai hari ini saya akan benar-benar taat. Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara tidak akan pernah bisa taat. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah hati saudara yang keras untuk menjadi taat. Haleluya. Alana mau ledang taat. Lah bohape. Bagaimanapun caranya, saudara tidak akan pernah sanggup dan tidak akan mungkin bisa masuk ke surga. Sia-sia saudara, capek saudara. Asi rohamu mamerek kamu sendiri. Dang boy asi rohamu mamerek ngau, manang mamerek Tuhan inang gua pala asi rohamu mamerek dirimu sendiri ngaluja au Tuhan. Halai dang boy au sungguh-sungguh setia, dang boy au taat Tuhan. Buhana maun. Minta penolong. Apa jadinya kalau kita capek, habis waktu, habis umur, habis uang, namun toh nyatanya nanti kita ditolak. Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah dari hadapanku. Seperti perempuan bodoh itu. Capek mereka saudara. Mereka rajin itu beribadah, mereka setia itu beribadah, tapi mereka tidak pernah taat kepada firman. Mereka tidak pernah menjadi pelaku-pelaku firman, sekalipun mereka orang yang selalu mencoba setia, mencoba taat lewat ibadah mereka, pelayanan mereka, penyembahan mereka, namun semua sia-sia karena tidak ada Roh Kudus yang mengubah hati yang keras itu menjadi taat kepada Tuhan. Jadi kita masing-masing yang harus sadar, ya sadar. Katakan itu kepada Tuhan. Tuhan, memang itulah saya Tuhan, memang saya sering melawan Tuhan, saya belum bisa taat. Tapi hari ini firman-Mu sudah berkata bahwa jaminan ketaatan saya kepada semua firman-Mu hanya Roh Kudus. Berikan saya Roh Kudus. Paksa Tuhan untuk mengurapi engkau dengan Roh Kudus. Paksa Yesus membaptis engkau dengan Roh Kudus. Udah paksamu.
Saya mencoba terus mendalami itu, perilaku Yakub untuk diberkati Tuhan. Kalau kita semakin mendalami itu, banyak orang mengatakan, wah, masa Yakub itu nipu itu, ngakali itu, bos bisa ke surga. Bukan, nggak ada ngakali. Dia memaksakan dirinya. Dia memaksakan diri harus diberkati oleh Tuhan apapun caranya. Haleluya. Apapun caranya, berguling-guling, menangis engkau, berteriak engkau, paksa Tuhan untuk memenuhimu dengan Roh Kudus. Mendalami Yakub itu. Banyak orang mengatakan, oh itu kelicikan, itu dosa, itu. Kalau itu menjadi sebuah kesalahan, tidak akan menjadi firman, saudara. Tapi kalau kita hanya melihat sebatas pengetahuan daripada mata kita atau pengetahuan logika kita, kita tidak tahu mengerti bahwa ada peristiwa roh di sana, bahwa ternyata Yakub memaksakan diri untuk diberkati oleh Tuhan. Saudara juga bisa, kita juga bisa. Paksa Tuhan memberkatimu, mengurapimu dengan Roh Kudus. Katakan, saya harus menjadi orang yang taat. Saya harus menjadi orang yang terbebas dari keberhalaan, dari pekerjaan roh jahat. Saya harus menjadi milik Tuhan. Lakukan segala upaya. Itu yang dikerjakan oleh Yakub. Dia lakukan segala upaya. Tak mau berhenti dia dengan satu cara. Selesai cara yang satu, dia lakukan cara yang lain. Kalaupun terkesan seperti ada sebuah dalam tanda kutip akal atau tipu muslihat, tidak ada itu. Kalau itu tipu muslihat, itu tidak akan menjadi firman, tidak akan membenarkan Yakub di sana. Tapi arti daripada peristiwa itu adalah satu perbuatan Yakub memaksakan diri dengan cara apapun supaya dia harus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Paksa Tuhan. Tangis kau. Tak dapat hari ini, puasa kau besok. Tangis sama Tuhan, minta besok, pasti dapat. Puji Tuhan. Ikon itu haporsiau. Kemudian dikatakan, saya lompat saja ya. Aku juga akan memperbanyak, ayat 30. Oh, ayat 29. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Haleluya. Rupanya orang yang dipenuhi Roh Kudus, kesejahteraan hidupnya juga dijamin. Wah, ini luar biasa ini. Ini Roh Kudus. Menumbuhkan gandummu, membuat gandummu semakin berlimpah-limpah, semakin banyak, membuat penghasilanmu, pekerjaanmu, usahamu semakin sukses oleh karena Roh Kudus yang mengurapi saudara. Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Jadi bahasa jadul yang mengatakan semakin baik sama Tuhan, semakin miskin, nggak ada itu. Itu nggak ada firman Tuhan itu. Jadi jangan kita terjebak kepada pengertian-pengertian yang salah. Firman Tuhan ini yang harus kita perhatikan. Kalau saudara belum diberkati sampai hari ini, lakukan. Minta Roh Kudus. Sebuah jaminan firman Tuhan katakan tadi, bahwa aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan. Ada kesejahteraan hidup yang akan dialami orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kan ini yang dicari manusia. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapun. Dan itu juga yang dicari orang-orang percaya. Siapa rupanya enggak mau Hamoraon, Hagabeon, Hasangapun, siapa yang tidak mau?
tapi biar itu semua datang oleh karena Roh Kudus yang sudah mengurapi saudara, yang sudah memenuhi saudara, yang sudah mengendalikan hidup saudara. Engkau akan dibawa kepada kemakmuran hidup, kepada kehormatan, kepada kemuliaan. Haleluya. Jadi bukan balik-balik. Ya, kalau orang Batak mengatakan itu hamoraun, hagabeon, hasangapon, mereka lakukan itu hanya berdasarkan pengetahuan mereka, dan itu biasanya tidak bertahan lama. Yang kadang-kadang mereka harus nipu-nipu, harus korupsi, harus maling, harus merampok, sehingga di pertengahan usianya mereka kehilangan semuanya. Mereka tidak bisa menikmati, mereka menjadi stroke. Tahu stroke? Lebih parah itu dari stroke kalau sudah sampai stroke. Ya. Seperti induk ayam hutan yang mengerami yang bukan telurnya. Itulah orang-orang yang memperkaya diri atau berusaha menggenapi kemakmuran hamoraun, hagabeon, hasangapon, doh guguna sendiri. Pertengahan usianya mereka akan kehilangan semua itu. Jadi bukan berarti Tuhan tidak bisa untuk memakmurkan saudara. Tuhan juga bertanggung jawab, sanggup menggenapi apa yang menjadi semboyan orang Batak itu. Hamoraun, hagabeon, hasangapon, itu juga adalah milik Tuhan, asalkan engkau benar-benar dipimpin Roh Kudus, diurapi oleh Roh Kudus. Maka jangan takut. Jangan takut. Ada dulu, entah kalau sekarang ya, tapi kurasa karena itu juga adalah pekerjaan alam roh ya. Ada kadang-kadang pengertian salah. Nanti kalau saya hidup dipimpin Roh Kudus ini, saya akan semakin susah, semakin miskin. Ada orang takut. Saya tidak tahu apa di antara kita ada yang merasa takut diurapi Roh Kudus. Ya, saya tidak tahu. Ada firman Tuhan, coba kita lihat dulu kitab Roma. Dalam Roma pasal yang ke-8 ya. Ya, Roma pasal 8 ayat 15 dan ayat 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Artinya tidak ada yang perlu engkau takuti atas pengurapan Tuhan, atas Roh Kudus yang dijanjikan kepadamu. Jangan engkau pernah takut, jangan engkau pernah khawatirkan. Tidak ada alasan kita untuk takut, untuk menerima kepenuhan Roh Kudus itu. Ya. Jadi saudara yang belum dibaptis, saudara yang rindu untuk mengenal Tuhan, saudara harus menerima Roh Kudus. Saudara tidak akan pernah mengenal Tuhan kalau kita tidak memiliki Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan, sebab Allah itu adalah roh, Dia adalah roh. Sehingga setiap orang yang menyembahnya, yang datang kepadanya, harus di dalam roh. Maka kita dapat mengenal Dia sebagai Allah yang hidup. Kalau saudara tidak memiliki roh Allah, lalu engkau mencoba masuk ke alam roh, yang ada adalah roh yang lain, bukan roh Tuhan. Karena tidak kita mengenalnya. Kita tidak mengenal. Tetapi ketika roh itu ada di dalam dirimu, engkau akan dapat mengenal roh yang engkau sembah itu. Sehingga di sana engkau dapat berkata, ya Abah, ya Bapa. Bahkan rohmu bersaksi bersama roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu akan bersaksi bersama dengan roh kita. Dalam doa ini ya, bukan dalam sebuah panggung yang megah ini, tidak. Dalam doa, dalam penyembahan ini, bahwa roh itu akan bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau saudara sudah menjadi anak-anak Allah, Dia yang punya semua
yang punya segala-galanya. Lalu apa yang bisa membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir? Semua yang engkau inginkan sebagai orang Batak yang menginginkan Hamoraun, Hagabeon, Hasangapon, terima itu di dalam nama Yesus Kristus melalui pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Jadi luar biasa dok. Jangan perlu takut, justru terberkati doamu, terberkati doa kita. Sudah kita akan terberkati. Masa depanmu anak-anak pun akan dijamin itu oleh Roh Kudus. Itu sudah difirman Tuhan tadi. Kalau saudara ingin memastikan masa depan yang baik, terima Roh Kudus. Berjuang, lakukan segala upaya supaya engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Karena itu mari saudaraku, semua kita sungguh-sungguh berjuang. Ya, berjuang. Tangisi kemalanganmu yang tidak pernah bisa setia, tidak pernah taat, karena tidak ada Roh Kudus yang memimpinmu. Maka berjuanglah, berdoalah sungguh-sungguh, lakukanlah segala upaya supaya Tuhan melihat kesungguhan hati. Mari kita semua berlutut.